Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Cayaningratna dengan NIM A01323 dari kelas MBIFB angkatan 2023. Untuk memenuhi tugas manajemen rantai pasok, di sini saya akan menjelaskan bagaimana manajemen rantai pasok di dalam dan di luar negeri. Untuk yang ada di dalam negeri, saya mengambil contoh PT Unilever Indonesia Tbk yang memproduksi kecap bangau. Namun, mungkin nanti hanya akan saya bahas sekilas saja. Dan untuk yang luar negeri, saya mengambil contoh Monde Nissin di Filipina. Baik, langsung saja. Pertama-tama yang akan saya bahas di sini adalah apa sih manajemen rantai pasok itu? Nah, manajemen rantai pasok atau kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu supply chain management adalah pendekatan strategis untuk mengelola aliran barang dan jasa dari pemasok hingga ke konsumen akhir. Ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh proses produksi, distribusi, dan penyediaan barang atau layanan kepada pelanggan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui koordinasi yang efektif antara semua elemen rantai pasok. Pasti kita terkadang bertanya-tanya, emang manajemen rantai pasok sepenting itu ya di dalam dunia bisnis? Jawabannya, yap, penting sekali. Karena manajemen rantai pasok dapat mengkoordinasikan aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memastikan kualitas produk, mengelola resiko, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan praktik baik, perusahaan dapat menawarkan produk yang memiliki kualitas tinggi dengan biaya rendah, memenangkan persaingan pasar, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang definisi manajemen rantai pasok serta peran pentingnya. Sekarang, saatnya masuk ke topik utama. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan PT Unilever Indonesia Tbk terlebih dahulu. Perusahaan kecap bangau berubah menjadi perseroan terbatas, yaitu PT Anugrah Indah Pelangi dan PT Anugrah Damai Pratama. Manajemen dikelola anak Yunus yang keempat, Epi Kartadinata, pada tahun 1982. Pabrik kini menempati area seluas 8 hektar di Desa Wantilan, Cipendoy, Subang, Jawa Barat. Pada tahun 1992, PT Unilever Indonesia tertarik untuk mengakuisisi merek dan usaha kecap bangau di bawah naungan perusahaan mereka. Akhirnya, kecap bangau resmi menjadi salah satu produk PT Unilever Indonesia pada tahun 2001. Setelah proses akuisisi, nama dan performa kecap bangau semakin kencang dan dikenal hingga luar Jakarta. Langkah awal setelah akuisisi, Unilever mengubah tampilan merek, logo, dan kemasan kecap bangau. Dulu mereknya kecap bangau. Pada 1 Februari 2008, mereknya resmi menjadi Bangau. Berikut struktur rantai pasok di pabrik pembuatan kecap bangau. Nah, berikutnya yaitu perusahaan Monde Nissin yang terletak di Filipina. Monde Nissin merupakan perusahaan makanan dan minuman terkemuka yang berbasis di Filipina. Mereka dikenal karena berbagai produk makanan ringan, khususnya mie instan dan biskuit. Beberapa produk Monde Nissin yang terkenal termasuk Lucky Mie untuk mie instan, Skyflakes untuk biskuit gandum, dan Monde Special Mamon untuk kue bolu. Perusahaan ini telah menjadi salah satu pemimpin pasar dalam industri makanan di Filipina dan juga memperluas jangkauannya ke pasar internasional. Berikut struktur rantai pasok perusahaan Monde Nissin di Filipina. Yang pertama adalah supplier. Salah satu perusahaan yang memasok bahan baku kepada Monde Nissin adalah Universal Robina Corporation atau URC. URC merupakan perusahaan multinasional yang berbasis di Filipina dan merupakan salah satu pemimpin dalam industri makanan dan minuman di Asia. Mereka menyediakan berbagai jenis bahan baku seperti gandum, tepung, dan bahan-bahan lainnya
yang digunakan dalam produksi mie instan, biskuit, dan produk makanan ringan lainnya oleh Mondenisin. Kemudian ada perusahaan Tetra Pak juga. Tetra Pak adalah perusahaan multinasional yang mengkhususkan diri dalam penyediaan solusi kemasan berbasis karton untuk makanan dan juga minuman. Mereka menyediakan berbagai jenis kemasan karton yang digunakan oleh Mondenisin untuk produk-produk seperti mie instan, biskuit, dan makanan ringan lainnya. Selanjutnya, kita akan ke manufaktur. Untuk manufaktur sendiri yaitu perusahaan Monde Denmark Nissin Biskuit yang ada di Filipina yang memproduksinya. Kemudian akan didistribusikan ke berbagai negara dan turun di tangan retailer. Untuk retailernya sendiri, seperti yang kita tahu, biasanya dapat kita temui di supermarket tertentu atau bahkan di pasar tradisional sekalipun. Baru berikutnya sampai ke tangan konsumen atau customer. Untuk tantangan dalam manajemen rantai pasok di Filipina, yaitu yang pertama, infrastruktur yang terbatas. Infrastruktur yang terbatas ini yaitu infrastruktur transportasi dan logistik di Filipina masih belum sepenuhnya berkembang yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman dan biaya logistik yang tinggi. Yang kedua, ada keragaman geografis. Nah, Kepulauan Filipina menimbulkan tantangan dalam distribusi barang ke daerah-daerah terpencil dan pedalaman yang memerlukan strategi logistik yang cermat. Yang ketiga, ketidakpastian regulasi. Ketidakpastian dalam regulasi perdagangan dalam kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi manajemen rantai pasok atau SCM, termasuk peraturan impor dan ekspor, serta kebijakan perdagangan. Berikutnya yaitu peluang. Peluang dalam manajemen rantai pasok di Filipina antara lain 1. Pertumbuhan ekonomi yang cepat. Nah, pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut di Filipina dapat menciptakan peluang untuk meningkatkan permintaan akan produk dan layanan yang dapat menguntungkan perusahaan dalam rantai pasok. Yang kedua, peningkatan konektivitas regional. Integrasi Filipina dalam pasar regional Asia Tenggara melalui kemitraan perdagangan dan infrastruktur baru dapat membuka peluang untuk ekspansi bisnis dan efisiensi dalam rantai pasok. Yang ketiga, yang terakhir, ada inovasi teknologi. Nah, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen rantai pasok, termasuk pelacakan inventaris, prediksi permintaan, dan pengelolaan risiko. Yang terakhir, yang akan saya bahas yaitu implikasi untuk praktik bisnis dan pengambilan keputusan. Yang pertama, penyesuaian dengan infrastruktur terbatas. Perusahaan harus mencari solusi kreatif untuk mengatasi kendala infrastruktur terbatas, seperti halnya mengoptimalkan rute pengiriman dan investasi dalam infrastruktur internal. Kedua, diversifikasi sumber pasokan. Mengurangi ketergantungan pada impor dengan mendiversifikasi sumber pasokan dan meningkatkan kolaborasi dengan produsen lokal. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Perusahaan harus menginvestasikan sumber daya untuk memahami dan mematuhi regulasi yang kompleks secara untuk membangun hubungan yang kuat dengan para regulator. Yang keempat, investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi. Meningkatkan kualitas SDM dan mengadopsi teknologi baru dalam manajemen rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Yang kelima, ekspansi dan inovasi. Memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dan peluang pasar yang besar dengan mengembangkan produk baru dan memperluas jangkauan distribusi, serta menggunakan teknologi informasi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, implikasi ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola rantai pasok mereka dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar yang dinamis. Itu tadi hasil dari analisa saya yang saya cari di beberapa
beberapa sumber. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.